Jawa Barat dinyatakan sebagai provinsi dengan praktek pungutan liar terbanyak di Indonesia. Satgas Saber Pungli Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan parkir liar di kawasan Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kebanyakan sih punglinya di parkir ya. Kan kalau aturan pemerintah harus ada yang pakai karcis itu sebenarnya. Ini mah nggak ada. Jawa Barat berada di urutan pertama sebagai provinsi yang terbanyak melakukan praktek pungli. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Purnama, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah fenomena yang cukup sering saya temui di lingkungan sekitar saya, khususnya di daerah Bogor, yang kita kenal sebagai kota wisata. Sebagai daerah yang memiliki banyak destinasi wisata, Bogor ini seharusnya dapat menjadi ruang yang nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat maupun wisatawan. Namun, dalam pengalaman saya, masih sering ditemui praktik pungutan liar atau pungli, terutama di daerah parkir, akses masuk wisata, maupun pungutan yang tidak memiliki dasar atau aturan yang jelas. Misalnya, ketika saya berkunjung ke suatu tempat wisata, seringkali ada oknum yang meminta biaya tambahan di luar tiket resmi dengan alasan keamanan atau parkir. Namun, tanpa kejelasan tarif maupun bukti pembayaran yang jelas. Fenomena ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika terus dibiarkan, dapat menjadi kebiasaan yang dianggap normal oleh masyarakat. Jika dianalisis lebih dalam, praktik pungli ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Ketika tidak ada kontrol yang tegas, maka peluang untuk melakukan pungli ini menjadi terbuka. Kedua, adanya faktor ekonomi. Beberapa oknum mungkin melihat pungli ini sebagai cara cepat untuk menghasilkan penghasilan tambahan, meskipun dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan. Ketiga, budaya permisif dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang memilih untuk membayar saja daripada mempermasalahkan karena dianggap lebih praktis dan menghindari konflik. Hal ini secara tidak langsung memperkuat keberadaan pungli itu sendiri. Dalam perspektif kewarganegaraan, fenomena ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip rule of law, di mana hukum seharusnya menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik pungli memiliki dampak yang cukup luas terhadap kehidupan bernegara. Pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat. Ketika pungli terjadi secara terus-menerus, masyarakat bisa merasa bahwa negara ini tidak hadir dalam melindungi hak-hak mereka. Yang kedua, merusak citra sektor pariwisata. Wisatawan dapat merasa tidak nyaman dan dirugikan, sehingga berpotensi menurunkan minat untuk berkunjung kembali. Kemudian yang terakhir, membentuk mentalitas negatif dalam masyarakat, yaitu kebiasaan menyelesaikan sesuatu dengan bayar di luar aturan, yang dalam jangka panjang dapat mengarah pada praktik korupsi dalam skala yang lebih besar. Sebagai warga negara, saya merasa bahwa fenomena ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Awalnya saya juga sering memilih untuk membayar karena dianggap lebih mudah. Namun setelah dipikirkan kembali, sikap tersebut justru ikut melanggengkan praktik pungli tersebut. Saya menyadari bahwa sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita memiliki kesadaran hukum dan keberanian untuk bersikap lebih kritis terhadap hal-hal yang melanggar aturan, meskipun dalam skala yang kecil. Fenomena ini menjadi refleksi bagi saya bahwa perubahan tidak hanya bergantung pada pemerintahan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peran dari berbagai pihak. Yang pertama, dari sisi pemerintahan, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pungli. Selain itu, transparansi dalam sistem pembayaran, misalnya melalui digitalisasi tiket atau parkir, juga dapat menjadi solusi untuk meminimalisir pungli tersebut. Dari sisi masyarakat, diperlukan keberanian untuk menolak pungli dan melaporkan jika menemukan praktik tersebut. Selain itu, meningkatkan kesadaran hukum juga menjadi hal penting agar masyarakat tidak lagi bersikap permisif. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan praktik pungli ini dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan. Sebagai penutup, fenomena pungli mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki dampak yang besar dalam kehidupan bernegara jika terus dibiarkan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan hukum.